Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi bersama kami ya. Jadi di video kali ini saya akan bikin kebuli ya. Jadi alangkah baiknya kalian terus tekan tombol subscribe dulu dan like supaya kami lebih semangat bikin konten-konten selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa intro dulu nih guys. Oke guys, pertama-tama kita parut kunyitnya dulu guys. Dan di sini dicampurkan dengan jahe ya supaya bisa menghangatkan bumbu-bumbunya ya. Jadi kalau ada rasa jahenya itu terasa hangat banget gitu ya. Iya, dan sekarang masih dicampurkan dengan bawang nih guys. Dan bawangnya terserah kalian ya. Ada yang bawang putih, ada yang bawang merah juga terserah ya. Tergantung sesuka kalian dan seadanya kalian nih guys. Dan sekarang kita tumbuk-tumbuk supaya bawangnya halus ya. Oke nih guys. Nah, kita campurkan muncang. Oke, dan setelah beres pakai muncangnya guys, jangan lupa untuk dihaluskan muncangnya ya. Dan usahakan sehalus mungkin dan sambil aduk-aduk supaya muncangnya aduk dengan bumbu yang lain nih guys. Oke, dan sekarang kita tambahkan sereh. Yang jangan lupa nih guys, serehnya ditumbuk biar cairan serehnya keluar dan ada wanginya gitu guys ya. Dan untuk campurannya kita potong-potong dulu kecombrangnya. Oke, setelah bumbunya lengkap kita beralih ke lauknya guys. Dan sekarang saya sekarang lagi masak telurnya guys ya. Jadi telurnya dipanasin dulu biar matang. Nah guys, dan sekarang telurnya sudah matang dan saya waktunya membersihkan cangkangnya guys. Nah, dari saya ini lagi membersihkan cangkangnya. Prosesnya sangat lama sekali nih guys ya, membersihkan cangkangnya itu soalnya telurnya juga banyak ya. Nah guys, dan sekarang saya sudah selesai bersihin cangkangnya semua nih guys. Dan ini adalah tahu buat campuran lauknya juga nih guys, ada 3 bungkus ya. Ya, dan sebelum tahunya diproses kita cuci dulu nih guys yang bersih ya, dikarenakan itu pembersihan itu harus yang utama ya dengan demi kesehatan nih guys. Nah, dan sekarang sudah beres dicuci guys, waktunya digoreng nih guys. Nah, sekarang kita proses penggorengannya nih guys. Dan lauknya harus dimatangkan semua ya, dikarenakan pas dimasukin ke dalam kebulinya lauknya sudah matang ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi ya. Nah, dan ini sekarang sudah matang nih guys tahunya. Oke, sekarang kita proses penggorengan telurnya guys biar matang juga telurnya ya. Dan inilah sudah matang telurnya nih guys. Iya, dan marilah kita menggoreng bumbunya yang tadi sudah kita bikin ya. Dan kita aduk-aduk dulu supaya bumbunya merata nih guys. Oke, sebelum menunggu bumbunya matang kita rebus mie-nya dulu ya. Jadi mie-nya bukan super mie tapi mie seperti ini ya, yang isi 2 tapi tidak ada bumbunya juga nih guys ya. Jadi ini direbusnya pakai air mentah ya, gak tahu kenapa ya disuruh air mentah saja. Tapi saya juga aneh sih, tapi ya turutin aja. Dan inilah mie-nya seperti ini ya. Dan disuruh merebusnya dengan air mentah, kita pakai air mentah saja ya, gak apa-apa. Dan airnya secukupnya saja, gak perlu banyak-banyak. Dan inilah bumbunya sudah matang ya, yang tadi sudah digoreng jadi sekarang sudah matang nih guys. Dan dari bumbu lauk semuanya sudah matang ya, nanti dimasukin semua udah matang semua nih guys. Oke guys, dan sekarang inilah berasnya ya, harus dicuci dulu ya biar berasnya bersih. Dan setelah beres dicuci mari kita pindahkan wadah dulu ya untuk dipasak ya, karena ini citakannya. Dan waktunya kita dipasakkan juga nih guys. Nah guys, dan sebelum kita menunggu
nasinya setengah matang, kita aduk-aduk dulu bumbunya dengan lauknya. Dan mari kita campurkan mie. Dan mari kita diaduk-aduk dulu nih guys, supaya mie-nya meresap merata dengan bumbunya guys. Dan mari kita campurkan ikan-ikan kecil ya. Jadi ini adalah ikan kecil, mari kita campurkan dan aduk-aduk terus nih, supaya merata bumbunya juga dan ikannya juga merata kemana-mana ya. Dan inilah ada ikan asin ya, campurkan dengan ikan asin juga. Jadi ini beberapa lauk ya yang dimasukkan ke dalam kebuli, ke dalam nasi ya. Jadi ini diaduk dulu. Dan ini adalah tahu, mari kita campurkan dengan tahu juga. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk biar bumbunya merata dan tahunya merata juga nih guys. Nah, jadi sekarang nasinya sudah setengah matang ya. Untuk pengadonan nasi cukup menggunakan nasi setengah matang saja, dan harus pakai air dengan secukupnya saja ya. Jadi jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit. Jadi kita harus pakai air secukupnya saja. Dan mari kita diaduk-aduk untuk pengadonnya supaya airnya aduk merata dengan sempurna guys. Oke guys, dan sekarang kita akan proses pencetakannya. Dan harus pakai tiang dulu ya, supaya pas dicabut tiangnya ada bolongnya ke dalam ya. Jadi ada hawa panas juga ke dalamnya ya. Jadi inilah harus pakai tiang dulu. Dan kita akan proses pencetakannya dulu nih guys. Nah, dan ini harus dirapihkan dalamnya supaya bisa menyimpan lauknya di dalam ini ya. Jadi kita harus merapihkannya serapi mungkin, dan kita akan memasukkan lauk-lauknya juga ya. Di sini kita memasukkan lauk serapih mungkin dan serata mungkin supaya lauknya itu masuk ke dalam sini semua ya. Dan usahakan lauknya serapih mungkin ya. Dan ini ada telur dan ada lain sebagainya juga, ada mie yang dan bumbu-bumbu lainnya juga yang tadi setelah diaduk-aduk semua ya. Jadi di sini kita masukin semua ya. Oke guys, dan setelah lauknya sudah, mari kita tutup lagi di atasnya dengan nasi ya. Jadi usahakan tutupnya serapi mungkin dan jangan sampai ada yang bocor ya. Nanti kalau ada yang bocor, nasinya bisa kuning, soalnya di dalamnya ada kunyit, nanti bisa kuning nasinya ya. Jadi kalau tidak bocor insya Allah aman semuanya. Nah guys, dan sebelum nasinya dikukus, kita tutup dulu pakai daun pisang ya, supaya tidak ada asap keluar lewat atas ya. Jadi aman semuanya ya, jadi bisa matang dengan sempurna nih guys. Nah, dan setelah dipasangkan kita tutup lagi pakai tutup apa saja, bisa tutup panci dan lain sebagainya ya. Oke guys, dan sebelum menunggu kebulinya matang, kita harus memanaskan daunnya dulu buat bungkusnya nanti ya. Karena kalau tidak dipanaskan, daun pisang itu sangat rapuh sekali. Kalau dipanaskan ya, daun pisangnya lumayan agak lembek dan tidak rapuh ya untuk dipakai. Oke guys, dan ini sudah beres semua ya. Dan ini daun buat bungkus kebulinya, dan ini wadah buat menyimpan kebulinya juga di sini guys ya. Dan sekarang kita tinggal tunggu kebulinya matang juga nih guys. Ya, sebelum menunggu kebulinya matang, kita sediakan dulu ya untuk tempat-tempatnya dan untuk bungkus-bungkusnya juga ya. Dan ini bungkus yang pertama adalah seperti kain-kain gitu ya, lawon. Dan ini untuk dalamnya bungkusnya pakai daun pisang yang tadi sudah dipanaskan ya. Jadi kalau sudah dipanaskan ini dimanapun juga daun pisangnya gak akan rapuh ya. Jadi ngikutin aja ya. Oke nih guys, kita tunggu dulu nasinya matang. Nah guys, sekarang sudah matang dan waktunya dibuka kebulinya juga ya guys. Dan hasilnya seperti ini guys, dan ini asli wangi banget ya. Jadi
Di sini ada, di dalamnya ada beberapa jenis lauk-lauknya juga, dan beberapa jenis bumbu-bumbunya juga ya. Jadi ini asapnya itu harum, mewangi banget gitu ya, terpesona banget gitu. Oke guys, dan sekarang kita proses pembungkusannya. Jadi acaranya tidak sekarang ya, namun kita bungkus aja buat ditunda dulu selama 1 hari ya. Jadi ini dibungkus seperti ini 1 hari juga bisa hangat aja gitu ya, nggak sampai dingin dan keras ini ya. Jadi bisa hangat dan nggak keras gitu ya, jadi bisa awet kehangatannya kalau dibungkus seperti ini ya. Jadi ini kita bungkus dulu, jadi ini bisa aman disimpan, tidak dingin dan selalu hangat saja. Dan inilah hasilnya yang tadi kita hasil review. Terima kasih ya untuk semuanya.